Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryani dari kelas 11B. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter. Konsep kebijakan moneter. Menurut Bank Indonesia, kebijakan moneter merupakan kebijakan bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter yang meliputi jumlah peredaran uang, uang primer dan kredit moneter, serta pengendalian tingkat suku bunga untuk mencapai stabilitas ekonomi makro. Adapun indikator stabilitas ekonomi makro yaitu A. Pertumbuhan ekonomi, B. Penurunan pengangguran, C. Laju inflasi rendah atau kestabilan harga. Pengertian lain dari kebijakan moneter adalah suatu kebijakan ekonomi yang menjadi bagian integral dari kebijakan ekonomi makro yang bertujuan menjaga keseimbangan kegiatan ekonomi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Kebijakan moneter di setiap negara dikendalikan oleh otoritas moneter. Dalam hal ini adalah bank sentral. Dalam konteks Indonesia, kebijakan moneter dikendalikan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral negara Republik Indonesia. Jenis kebijakan moneter. Terdapat dua jenis kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral, yaitu A. Kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan ini dikenal juga dengan kebijakan uang longgar atau easy money policy. Kebijakan moneter ekspansif dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini bisa diterapkan dengan cara 1. Menurunkan tingkat suku bunga, 2. Membeli surat berharga pemerintah, 3. Menurunkan cadangan wajib minimum, 4. Memberlakukan kebijakan kredit longgar. B. Kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan ini dikenal juga dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy. Kebijakan ini bisa diterapkan ketika ekonomi suatu negara mengalami resesi dan tingkat inflasi yang tinggi dengan cara menurunkan jumlah uang beredar. Kebijakan ini bisa diterapkan dengan cara 1. Menaikkan tingkat suku bunga, 2. Menjual surat berharga pemerintah, 3. Menaikkan cadangan wajib minimum, 4. Memberlakukan kebijakan kredit ketat. Instrumen kebijakan moneter. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 10 Ayat 1 disebutkan bahwa dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia berwenang A. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi, B. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada 1. Operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, 2. Penetapan tingkat diskonto, 3. Penetapan cadangan wajib minimum, 4. Pengaturan kredit atau pembiayaan. Mengacu pada pasal tersebut, setidaknya terdapat 4 instrumen kebijakan moneter, yaitu fasilitas politik diskonto, pengaturan tingkat suku bunga yang diberikan bank sentral kepada bank umum. Instrumen ini bisa diterapkan dengan cara menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga. Operasi pasar terbuka atau OPT merupakan kegiatan jual beli surat berharga pemerintah oleh bank sentral baik di pasar primer maupun sekunder melalui mekanisme lelang maupun non-lelang. Contoh sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Cadangan kas atau giro wajib minimum atau GWM adalah cadangan kas minimum yang wajib dimiliki oleh setiap bank umum. Instrumen ini juga dikenal dengan kas ratio. Penerapan kebijakan moneter dengan instrumen ini bisa diterapkan dengan cara menaikkan dan menurunkan cadangan kasnya. Kebijakan kredit.
Kebijakan ini bisa diterapkan dengan memberlakukan kredit secara ketat maupun longgar. Kebijakan fiskal. Konsep kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan upaya pemerintah untuk memengaruhi perekonomian secara makro melalui sistem penerimaan dan belanja negara. Komponen penerimaan diantaranya diperoleh melalui pajak dan hibah, sedangkan komponen pengeluaran meliputi pengeluaran konsumsi pemerintah dan pembayaran transfer. Menurut Menkyu 2002, kebijakan fiskal merupakan aktivitas pemerintah terkait upaya atau pengumpulan penerimaan negara dan membelanjakannya. Sudono Sukirno 2015 menyatakan bahwa kebijakan fiskal merupakan langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi perekonomian melalui penerimaan atau pengeluaran negara. Instrumen kebijakan fiskal di Indonesia tercermin dalam pengelolaan anggaran penerimaan dan belanja negara atau APBN. Di Indonesia, yang berwenang untuk melaksanakan kebijakan fiskal adalah Kementerian Keuangan. Jenis kebijakan fiskal. Terdapat dua jenis kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu A. Kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan ini bisa diterapkan dengan cara 1. Menaikkan pengeluaran pemerintah, 2. Menaikkan pembayaran transfer atau transfer payment, 3. Menurunkan pajak. B. Kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan ini bisa diterapkan dengan cara 1. Menurunkan pengeluaran pemerintah, 2. Menurunkan pembayaran transfer atau transfer payment, 3. Menaikkan pajak. Instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal di Indonesia tercermin dalam pengelolaan anggaran penerimaan dan belanja negara atau APBN. Terdapat 3 instrumen kebijakan fiskal, yaitu A. Pengeluaran pemerintah atau government expenditure. Instrumen ini bisa digunakan dengan cara menambah atau mengurangi pengeluaran pemerintah atau belanja negara. B. Pembayaran transfer atau transfer payment. Instrumen ini bisa digunakan dengan cara menambah atau mengurangi pembayaran transfer. Pembayaran transfer merupakan pembayaran atau pemberian dana dari pemerintah tanpa perlu adanya balas jasa atau timbal balik. Contoh pemberian jaminan sosial dan beasiswa kepada mahasiswa. C. Pajak atau tax. Penerapan kebijakan fiskal menggunakan instrumen pajak dapat diterapkan dengan cara menaikkan atau menurunkan pajak. Manfaat dan dampak kebijakan ekonomi. Secara umum, terdapat 3 manfaat yang bisa diambil dari penerapan kebijakan ekonomi, diantaranya yaitu 1. Stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi tercermin dari seimbangnya jumlah peredaran barang dan jumlah peredaran uang. 2. Mengatasi pengangguran dan meningkatnya kesempatan kerja. Kestabilan ekonomi bisa dicapai salah satunya dengan kebijakan moneter. Apabila kondisi ekonomi stabil, akan mengundang banyak investor untuk membuka usaha maupun melakukan perluasan usaha, sehingga semakin meningkatnya kesempatan kerja yang berimbas pada tersedianya lapangan pekerjaan. Dengan demikian, pengangguran juga akan berkurang. 3. Inflasi terkendali. Hal ini menjadi tujuan utama setiap negara dalam kegiatan ekonomi, karena inflasi yang terkendali merupakan cerminan stabilitas ekonomi. Baiklah,
Itulah penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.